Kalian ada ngerasa aneh nggak nih sama kasus ini? Coba bayangkan, perkara kecil yang diangkat untuk mengungkap borok pemerintah itu sendiri. Coba bayangkan, dari nominalnya udah nggak masuk di akal gitu. Saya sebagai yang salah satu berekspresi untuk kreatif di channel ini merasa dinolkan gitu, kayak mana rasanya? Kesadaran, fakta, propaganda, kehidupan. Kayaknya yang ini cocok nih. Gas! Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bayangin, kalian mengerjakan sebuah proyek, kalian tuangkan semua ide kreatif kalian, sampai begadang, tengah malam, kalau bisa sampai pagi, di depan monitor. Dan hasilnya, klien kalian sangat puas. Tapi, bukannya justru kalian malah diapresiasi, kalian justru diseret ke pengadilan, dituduh korupsi ratusan juta, dan diancam penjara. Alasan negaranya? Karena ide, skill editing, dan kreativitas kalian itu dinilai 0 rupiah. Ya, kalian tidak salah dengar, 0 rupiah. Dan ketika kasus ini viral, sebuah kotak brownies coklat muncul di balik jeruji besi, membawa pesan bungkam dari oknum penegak hukum. Selamat datang di channel Lantai 2 TV. Hari ini kita akan membedah sebuah tragedi hukum paling absurd di awal tahun ini. Kasus yang menimpa oleh seorang kuli visual di Tanah Karo, Sumatera Utara yang bernama Amsal Christy Sitepu. Kita mundur sejenak di masa-masa sulit di tahun 2020 hingga 2021. Saat itu pandemi menghantam keras dan industri kreatif tiarap. Event kosong, bahkan syuting pun dilarang. Di tengah krisis, Amsal Sitepu, seorang videografer lokal, memutar otak. Melalui perusahaannya CV Promised Land, Amsal mendatangi desa-desa di Kabupaten Karo. Dia membawa sebuah gagasan. Bagaimana kalau kita buat video profil desa berdurasi 11 menit untuk mengangkat potensi wisata kearifan lokal agar ekonomi desa kembali bangkit. Harga yang disepakati 30 juta rupiah per desa. Terdengar mahal? Buat kita yang paham produksi, angka itu sangatlah wajar. Dan harga itu sudah all in. Amsal harus turun ke lapangan berhari-hari, menyewa drone, kamera profesional, membayar voiceover, ongkos transportasi, hingga proses editing dan color grading. Sekitar 20 kepala desa setuju. Mereka tanda tangan kontrak, pajak negara dibayar lunas, video selesai dibuat, dan yang terpenting, pihak desa bangga dengan hasil karya Amsal. Semuanya win-win solution. Tapi, kedamaian itu hancur ketika inspektorat dan kejaksaan datang membawa kalkulator. Kalau memang di mata hukum 30 juta itu kemahalan, kenapa proposalnya disetujui dari awal? Kenapa yang dikejar-kejar dan mau dipenjarakan justru freelancer yang jelas cuma menjalankan tugas dengan baik? Sejak kapan inisiatif kreatif malah diganjar dengan borgo? Kejaksaan mendakwa Amsal melakukan penggelembungan dana anggaran alias markup. Amsal dituduh merugikan negara sebesar 202 juta rupiah dan dituntut hukuman 2 tahun penjara. Dari mana angka 202 juta itu? Bersiaplah, karena ini adalah komedi gelapnya dimulai. Auditor dan jaksa ternyata menghitung proyek film dokumenter ini dengan standar proyek bangunan. Menurut perhitungan kejaksaan, modal wajar untuk bikin satu video desa itu mentok di angka 24,1 juta rupiah. Selisihnya 6 juta dari kontrak awal itulah yang disita sebagai bukti korupsi. Lalu, kemana larinya sisa 6 juta dalam kacamata Amsal? Amsal merincikannya itu sebagai biaya ide, konsep, editing, dan dubbing. Dan tahukah kalian apa jawaban hukum?
Biaya ide 2 juta rupiah dicoret menjadi 0 rupiah. Biaya editing video dicoret menjadi 0 rupiah. Dan biaya cutting dan dubbing juga 0 rupiah. Jujur aja aku pas baca ini di persidangan ini, aduh. Jujur aja ini ibarat pelecehan lah. Yang paling telak untuk bidang dunia industri kreatif kayak kami inilah. Termasuk saya. Yang termasuk video ini saya yang mengedit sendiri. Mereka pikir para jaksa itu editing video cuma modal klik kiri klik kanan. Mereka pikir ide brilian itu turun dari langit tanpa harus riset dan jam terbang. Mengukur karya seni pakai meteran proyek aspal. Kalau skill dihargai 0 rupiah, ya sudah, turun saja auditornya yang mengedit video itu sendiri. Kasus ini pun meledak. Anggota DPR RI di Senayan hampir turun tangan. Tepat pada 30 Maret 2026, Komisi 3 menggelar rapat dengar pendapat umum. Amsal bersaksi lewat layar Zoom langsung dari jeruji besi. Sambil nangis terseduh-seduh, Amsal membongkar sebuah intimidasi psikologis yang dialaminya. Dia bercerita ada oknum yang menanganinya datang menuju ke rutan. Si jaksa tidak datang dengan tangan kosong. Dia bahkan membawa sekotak brownies coklat. Tapi kue coklat itu bukan bentuk empati. Bersama dengan kue brownies itu, si jaksa membisikkan ancaman. Amsal menirukan kata-kata di depan anggota dewan. Sudah, ikuti saja alurnya. Gak usah ribut-ribut. Tutup konten-konten yang viral itu. Ada yang terganggu. Sebuah manuver pembungkaman yang sangat halus, tapi mematikan mental seorang warga sipil yang sedang terkurung. Itu buat saya, kisah brownies itu terasa seperti adegan film mafia yang memang mau membungkam, yang membelot kepada dia. Mereka tahu Amsal sendirian, dia takut bahkan jauh dari keluarga. Memberikan makanan sambil menyelipkan ancaman, tujuannya cuma satu, menurunkan mental korbannya agar merasa berhutang budi sekaligus terintimidasi. Tapi sayangnya mereka salah pilih lawan. Amsal ternyata punya nyali baja. Kalak karo nih bos. Lalu bagaimana respon pihak kejaksaan saat rahasia diplomasi brownies ini terbongkar se-Indonesia? Mereka buru-buru merilis video klarifikasi lewat juru bicaranya. Pihak kejaksaan dengan percaya diri membantah adanya intimidasi. Mereka berdalih bahwa pemberian kue itu adalah hal yang sangat lumrah. Mereka menyebutnya dengan bagian dari program Jaksa Humanis. Sebuah pendekatan agar jaksa lebih dekat dan bersahabat dengan para tahanan. Terkait hilangnya nilai uang untuk editing dan ide, pihak kejaksaan juga berlindung di balik aturan baku. Mereka bersikeras bahwa mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan temuan auditor inspektorat. Kalau tidak ada nota fisiknya, ya berarti fiktif. Titik. Tidak ada ruang untuk diskusi soal nilai seni dalam standar operasional mereka. Klarifikasi macam apa itu? Tapi Amsal menolak hancur di hadapan para anggota DPR. Tangisannya berubah menjadi auman perlawanan. Biarkan saja jadi pekerja kreatif terakhir yang dikriminalisasi. Saya nggak takut karena saya nggak salah. Teriak Amsal dari dalam sel. Itu menggertakkan Senayan. Anggota dewan seperti Habibur Rahman dan Inca Panjaitan langsung pasang badan. Mereka secara tegas menyatakan sikap sebagai penjamin untuk menangguhkan penahanan Amsal. Puncaknya, pada tanggal 1 April 2026, di Pengadilan Negeri Medan, Amsal ditentukan oleh ketukan palu majelis hakim. Sebuah persidangan yang bukan lagi sekedar mengadili satu orang videografer, tapi mengadili kewarasan sistem hukum di Indonesia yang menganggap remeh industri kreatif. Terlepas dari apapun vonis hukuman yang dihadapi oleh Amsal, di mata saya, Amsal sudah menang. Dia menang karena berani melawan. Kasus ini membuka borok birokrasi kita yang ternyata masih hidup di zaman batu. Buat kalian para kreator, freelancer, pembuat logo, atau penyedia jasa di luar sana, jadikan ini
pelajaran yang mahal. Buat kontrak sejelas mungkin, jangan mau diremehkan, dan beranilah bersuara. Menurut kalian sendiri gimana? Apakah diplomasi brownies ini wajar? Dan setujukah kalian ide kreatif dihargai 0 rupiah? Coba tumpahkan amarah dan opini kalian di kolom komentar. Mari kawal terus kasus ini. Jangan lupa klik like, subscribe channel Lantai 2 TV. Saya Pandi, sampai jumpa di investigasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini part 2 Nyamsal. Kasus yang nggak masuk akal kalau kita bilang, ngelihat tingkah-tingkah pejabat pemerintahan kita. Kalian ada ngerasa aneh nggak sama kasus ini? Coba bayangkan, perkara kecil yang diangkat untuk mengungkap borok pemerintah itu sendiri. Coba bayangkan, dari nominalnya udah nggak masuk di akal gitu. Maksud saya gini, udah nggak ada lagi perkara yang menguntungkan untuk diungkap bagi pemerintah itu sendiri tanpa menyakiti rakyat kecil gitu maksudnya. Kok mampu gitu? Ini kan perkara ini kan sama dengan membuka aib sendiri sama orang. Kalau kita kaji, karena kelas-kelas pemerintah itu bukan ini, sampai ide kreativitas masyarakat tuh dimatikan gitu, ditutup, dinolkan dari harga. Berarti kita nggak ada nilai apa cuman. Udah habis kata kita nengok pemerintah ini, betul. Di sini channel Lantai 2 TV ini, makanya saya katakan kembali kan, tolong kita sebagai rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia sama-sama mengawal pemerintahan ini. Sekarang udah zamannya informasi itu gampang, jangan sampai iblis tuh main di informasi. Nah, nanti ketika pada saat momentum pemerintah nggak mampu membayar utangnya, pikirkan keadaan kita, apa yang terjadi ketika pemberi hutang meminta haknya secara paksa untuk si penghutang membayar hutangnya. Jadi nggak usah kita kaji dulu nilai-nilai hutang negara tadi, nggak usah. Bayangkan aja tuh di titik itu apa yang terjadi kalau kita nggak peduli sama negara itu. Ini tingkah pejabat-pejabat ini udah nggak betul. Nah, ketika dibiarkan kayak gini, inilah yang mengundang musibah tadi kayak di Aceh. Jadi maksud saya tadi, ketika untuk memperhatikan tingkah pejabat tadi supaya nggak datang murka Allah tadi, azab-azab pun nggak turun. Tenang kita hidup di negara ini. Pemerintah untuk sekarang ini saya katakan bisa nggak tahu diri itu. Jangan buat aneh-aneh. Saya sebagai yang salah satu berekspresi untuk kreatif di channel ini merasa dinolkan gitu, kayak mana rasanya? Coba kalian pengikut pemirsa setia Lantai 2 TV bayangkan juga, kreativitas seorang videografer dinolkan, nggak dinilai. Terus gimana dia bisa mengeluarkan rasa untuk kebanggaan satu desa video tadi yang dieditnya tadi kalau dinolkan? Kan nggak masuk akal kan? Ini udah jelas kasus kebodohan pejabat itu sendiri, mengungkap boroknya sendiri. Tinggal tunggu waktu aja, tinggal tunggu waktu. Makanya saya katakan, jagalah negeri ini, jangan sampai terjadi perang saudara. Ini udah banyak kali lika-liku negara ini yang membodohkan diri sendiri. Nah, gara-gara itu tadi, ego yang bermain. Ketika satu instansi ini sakit hati dengan instansi ini, niat membuka borok ini, nggak taunya ketahuan boroknya yang instansi ini. Jadi ini aja tuh tinggal. Ini fasenya Tuhan tadi membuka aib-aib yang dibuat mantan-mantan pejabat instansi yang dulu. Perhatikanlah keadaan negara kita sekarang, pasti kayak gitu. Karena setiap pejabat memiliki perasaan juga dan menyimpan juga. Ketika dia ada sakit hati sama salah satu instansi dan pejabat itu, pasti akan terungkap. Contoh nih,
Bayangkan aja kasus Andre Yunus, coba bagaimana. Pelaku TNI kan, yang usut Polri, ini nggak akan masuk. Nah, jadi nanti satu saat ini disimpan, bakal terjadi kebobrokan institusi pemerintahan itu sendiri. Di sini tugasnya pemimpin. Kalau pemimpinnya tadi fokusnya ke rakyat, kalau saya katakan coba fokus dulu ke bawahannya, Bapak Presiden. Jadi biar tertata gitu pemerintahan kita. Kalau tadi orang-orang yang mengisi instansi tadi nggak berjalan sesuai koridor mereka, ini nggak akan terjadi keadilan tadi, Pak, kan gitu. Makanya saya sebagai salah satu pemerhati pemerintahan ini sekarang sedih ngeliat keadaan ini. Nanti ujung-ujungnya saling perang saudara, tuduh sana tuduh sini, buka aib yang ini satu. Coba bayangkan kayak mana sistem pemerintahan Iran gitu. Pemutus keputusan tertinggi supreme leadernya itu ulama, orang yang terhubung sama pemilik alam semesta langsung kan. Makanya saya katakan, ini kita berada hidup di sistem yang salah. Jadi apapun yang dibuat sama orang-orang yang pemerintahan, selagi masih hidup di sistem yang salah, kita tinggal tunggu waktu ini, di mana titik terjadinya perang saudara. Kalau begini terus cara main mereka. Tapi untuk Amsal, saya hanya bisa menyampaikan tetap bertahan, terus hasilkan kreativitas baru, walaupun sama pemerintah di nol kan, nanti kan sama di luar pemerintahan kan nggak nol, itu aja. Jadi jangan kecil hati lah untuk keluarga-keluarga Amsal. Kalau pemerintahan negara kita ini ya kita udah sama-sama tahu lah kan kayak mana. Oke, sampai di sini dulu lah untuk kasus Amsal ini. Ke depan nanti kita bahas-bahas kasus lain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.